Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang kepala silinder. Nah, untuk kepala silinder ini kan terpasang dengan blok silinder. Nah, sehingga permukaan kepala silinder ini harus tidak melengkung atau harus rata, sehingga saat dipasang pada blok silinder itu tidak akan terjadi kebocoran. Nah, ini untuk contoh blok silindernya, sama ini gasketnya. Nah, kemudian seumpama pada kepala silinder ini terjadi ketidakrataan pada permukaannya atau melengkung, nah ini akan berakibat terjadi kebocoran atau terjadi gangguan pada kinerja mesin. Nah, salah satu kerusakannya atau gangguannya itu yaitu bisa saja kompresinya nanti akan bocor, atau oli juga bisa bocor, air pendingin juga bisa bocor. Nah, kebocorannya itu bisa macam-macam. Bisa saja nanti air bisa bercampur dengan oli, atau oli bercampur dengan air, atau bahkan oli dan air ini bisa masuk ke ruang bakar. Nah, maka untuk mendiagnosis atau menganalisa apakah permukaan kepala silinder ini bocor atau tidak, melengkung atau tidak, rata atau tidak, maka harus dilakukan pemeriksaan atau pengukuran. Oke, untuk melakukan pengukuran permukaan kepala silinder ini menggunakan dua alat. Yang pertama adalah filler gauge, kemudian yang kedua strike edge. Nah, oke, kemudian cara pengukurannya itu ada 4 posisi. Nah, yang pertama adalah posisi seperti ini. Nah, kemudian setelah strike edge-nya ini diposisikan seperti ini, kemudian dilihat apakah ada celah. Dilihat apakah ada celah. Nah, kemudian jika ada celah, maka baru dimasuki filler gauge-nya. Seumpama filler gauge-nya tidak masuk, berarti celah ini masih cukup sempit. Oke, kemudian untuk filler gauge ini sesuai spesifikasi pada buku manual itu kan kebengkokan maksimumnya itu adalah 0,05 mm. Nah, maka kita menggunakan filler gauge yang 0,05 mm. Nah, jika filler gauge ini kita masuk ke celah yang kita ukur tadi seperti ini, tapi ini tidak masuk, berarti celahnya yang di permukaan kepala silinder ini belum melewati batas spesifikasi. Nah, ini adalah posisi yang kedua. Oke. Nah, kemudian posisi yang ketiga adalah yang menyilang atau diagonal. Nah, jika seperti ini filler gauge dimasukkan pada bagian yang rata, jadi tidak pada bagian ruang bakar. Kalau di bagian ruang bakar seperti ini kan jelas masuk. Nah, ini tidak boleh. Jadi di bagian yang rata seperti ini. Nah, ini kemudian sebelah sini
Nah, di sini ukuran 0,05 mm ini tidak masuk, sehingga ini masih sesuai spesifikasi. Kemudian yang posisi keempat, ini yang arah diagonal yang seperti ini juga sama. Oke, ternyata tidak masuk. Nah, maka permukaan kepala silinder ini bisa disimpulkan bahwa belum mengalami kebengkokan, karena celah yang kita ukur tadi ternyata belum sampai 0,05 mm, sehingga ini masih sesuai spek. Jadi masih bisa digunakan atau layak digunakan. Nah, seumpama permukaan kepala silindernya ini ternyata sudah tidak rata atau bengkok melebihi spesifikasi atau lebih dari 0,05, ini maka harus dilakukan perbaikan. Nah, cara perbaikannya bisa dengan permukaannya ini di slab. Jadi pakai menggunakan meja perata, kemudian meja peratanya dikasih pasta sepur, kemudian permukaan kepala silinder ini ditengkurapkan, nah kemudian digerakkan memutar searah. Nah, seterusnya seperti itu sampai nanti celah atau kebengkokannya pada permukaan kepala silinder ini sudah tidak ada. Nah, itu dengan cara diseleb. Tapi kalau kebengkokannya terlalu besar kemudian diseleb, itu tidak mungkin, maka terpaksa harus diganti kepala silindernya dengan yang baru. Nah, itu ya. Demikian cara pemeriksaan atau pengukuran pada permukaan kepala silinder. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Ya, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.